Halo guys, welcome to channel A sampai Z. Di video kali ini kita akan membahas tentang arti dari kontraindikasi yang terdapat pada obat-obatan yang kita beli langsung dari apotek maupun yang kita dapatkan dari resep dokter, di mana semua obat itu memiliki yang namanya kontraindikasi. Baiklah, langsung saja. Kontraindikasi ini adalah gejala atau kondisi spesifik yang membuat pengobatan atau prosedur medis tertentu tidak dapat disarankan atau sama sekali tidak boleh digunakan karena dapat membahayakan pasien. Jadi di sini adalah gejala ya. Gejala itu termasuk dan juga kondisi spesifik atau kondisi kita pada saat ini. Misalkan di obat tersebut ada kontraindikasinya itu penderita asma. Berarti kalau kondisi kita saat ini sedang menderita asma, berarti kita tidak boleh mengkonsumsi obat tersebut. Itu contohnya. Jadi ini untuk kontraindikasinya penting sekali juga untuk kita perhatikan. Nah, kalau misalkan di obat-obat yang kita beli itu tidak ada keterangan kontraindikasinya, bisa kita cek secara online gitu. Jadi searching aja di Google untuk kontraindikasinya. Jadi di sini ya, dengan demikian ketika pasien memiliki gejala atau kondisi yang disebutkan dalam kontraindikasi, obat-obatan yang dikontradikasikan tidak boleh digunakan oleh pasien tersebut. Begitu ya. Jadi ini penting sekali, jangan sampai kita salah memilih atau salah meminum obat. Misalkan ada juga biasa kontraindikasinya itu tekanan darah tinggi, penderita tekanan darah tinggi gitu biasanya. Nah, di situ tidak boleh ya dikonsumsi karena itu bisa memperparah keadaan kita yang sekarang. Semoga saja video yang saya buat ini bermanfaat karena kebetulan saya lagi sakit, guys. Dan di obat yang saya beli itu yang dikasih dokter gitu, maksudnya ada tulisannya seperti itu. Jadi di sini saya ingin sharing-sharing informasi tentang obat-obatan juga. Jadi di sini ada juga kontraindikasi yang relatif gitu ya. Untuk kontraindikasi relatif adalah suatu kondisi yang membuat pengobatan atau prosedur tertentu mungkin tidak disarankan. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian ketika dua obat atau prosedur digunakan secara bersama-sama. Begitu guys. Nah, contohnya di sini seperti penggunaan X-ray gitu ya. X-ray itu kan berbahaya, tapi kalau memang perlu digunakan ya bisa digunakan, begitu maksudnya. Jadi kontraindikasi relatif ini diambil dari keuntungannya, mana yang lebih besar keuntungannya daripada kerugiannya, maka akan digunakan, begitulah. Kemudian di sini adalah kontraindikasi absolut. Jadi ini dibagi dua saja ya, yang relatif dengan absolut. Nah, kalau yang absolut ini suatu kondisi yang membuat pengobatan atau prosedur tertentu benar-benar tidak disarankan. Hal ini karena suatu prosedur yang saat yang digunakan dapat menyebabkan situasi yang mengancam jiwa pasien begitu. Jadi di sini misalkan penderita asma gitu ya. Ada misalkan obat tertentu yang memang sama sekali tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asma. Itu tidak boleh dianjurkan, guys. Jadi ini namanya kontraindikasi absolut. Jadi gitu ya. Penting banget ini karena ya beberapa kondisi pernah ya orang-orang itu salah beli obat di apotek, dia beli obat tapi nggak tahu kondisi fisiknya yang sekarang seperti bagaimana, asal minum aja gitu. Jadi ya begitulah guys, bisa menyebabkan kondisi penyakit sebelumnya menjadi lebih parah. Oke lah, contohnya di sini juga adalah kontraindikasi parastamol, di mana parastamol ini adalah obat yang paling umum, yang paling sering kita gunakan juga dalam kehidupan sehari-hari, dan dia juga memiliki kontraindikasi. Jadi di sini untuk gangguan fungsi hati berat itu tidak boleh menggunakan parastamol secara berlebihan, guys. Ya hampir semua obat sih untuk orang yang memiliki gangguan fungsi hati berat gitu nggak boleh sih minum berbagai macam obat. Dan juga di sini untuk orang yang memiliki hipersensitivitas. Maksudnya di sini sensitivitas itu adalah di mana daya tahan tubuh kita itu terlalu sensitif dan reaksinya itu terlalu berlebihan terhadap benda atau zat tertentu. Nah, di sini hipersensitivitas ini juga bisa menyebabkan kita mengalami yang namanya alergi. Baik itu alergi terhadap cuaca atau orang biasa sebut alergi dingin, atau juga alergi terhadap makanan tertentu. Jadi gitu ya. Baiklah guys, segitu aja untuk video kita kali ini. Semoga saja bisa bermanfaat. Jadi untuk teman-teman yang lagi mengkonsumsi obat, sebaiknya diperhatikan untuk kontraindikasinya. Jangan sampai ada yang seharusnya tidak boleh kita minum, tapi kita malah meminumnya. Semoga saja video ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang sudah visit di sini, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi ya di video lainnya. Bye-bye.